Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali, tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah yang tidak pernah bosan, Allah yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah terputus, 24 jam non-stop nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa yang Allah minta kepada kita? Allah tidak minta apa-apa kecuali hanya bagaimana supaya kita bisa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yaitu dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Inilah kalimat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita ingin berterima kasih kepada Allah. Karena kalau kita sendiri yang mencari apa yang diucapkan, kalau kita bersyukur kepada Allah, maka sampai hari kiamat pun kita tidak akan menemukan kalimat yang pas, yang tepat. Oleh karena itu, Allah sendiri yang mengajarkan kepada kita ucapan apa yang terbaik, yang tepat kalau kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diajarkan dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dan sebenarnya puncak bersyukur kepada Allah adalah salat. Jemaah sekalian, jadi puncaknya bersyukur adalah salat. Bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi puncaknya adalah salat. Ketika kita mampu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah subuh insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan mencoba membawakan mungkin materi bebas karena saya tidak tahu apa judulnya, yaitu menyambut malam Lailatul Qadri, menyambut 10 terakhir bulan Ramadan. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita sudah berada pada 22 Ramadan. Saudara kita ada juga 23. Artinya kita sudah berada pada 10 terakhir. 10 terakhir bulan Ramadan. Maksudnya
21 sampai terakhir, 21 sampai 30 atau 29. Itu yang dimaksud 10 malam terakhir. Jamaah sekalian, 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir ini adalah sangat istimewa. Ramadan mulai dari hari pertama sampai terakhir itu beda-beda. Yang paling istimewa adalah 10 malam terakhir. Kenapa? Rasulullah sendiri yang membedakannya, yang melaksanakannya. Bagaimana cara Rasulullah? Jadi Rasulullah itu ketika memasuki 10 malam terakhir atau mulai malam 21 sampai malam terakhir, dalam hadis Rasulullah, beliau semakin mengencangkan sarungnya, semakin menghidupkan malamnya dengan ibadah, membangunkan keluarganya untuk beribadah. Bahkan Rasulullah SAW melaksanakan iktikaf. Apa itu iktikaf? Amantan di masjidika, berdiam diri di masjid, tinggal di masjid. Itu pada 10 malam terakhir. Rasulullah malam pertama sampai 20 itu Rasulullah tidak laksanakan itu. Rasulullah tidak iktikaf. Nanti memasuki 10 malam terakhir. Artinya 10 malam terakhir ini memang istimewa. Tidak sama dengan 10 malam pertama, 10 malam kedua. Tidak sama. Rasulullah mengistimewakan khusus 10 malam terakhir. Itulah yang dilaksanakan Rasulullah SAW. Nabita pila lalak busura malanga, pila as-semangaki. Nabita pila lalak busura malanga, pila gasingi beribadah, pila kurang tindrona. Sangat terbalik dengan gitte umatna. Gitte biasa umatna pila lalak busura malanga, pila kurang itawar masih kan. Rotung naji awal-awal apul-pul ki masih kan. Ya, jemaah sekalian. Anda nali masih ka, bahkan aku ngi pengurus ka ni pating ki baji masih ka. Ya, malam-malam awal. Mingka atangangi apalagi penalak bus subhanallah. Ada ni sing temangasing. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan 10 malam terakhir ia rekapila alak busur malanga nak bita semakin bersemangat, semakin banyak beribadah. Jemaah sekalian, pertanyaannya, apa yang membuat 10 malam terakhir istimewa? Tidak sama dengan 10 malam pertama, 10 malam kedua. Apa yang menyebabkan 10 malam terakhir istimewa? Jemaah sekalian, oleh karena adanya malam Lailatul Qadri. Inilah yang membuat istimewa 10 malam terakhir. Karena adanya malam Lailatul Qadri akan turun 10 malam terakhir. Sama halnya dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Makanya dalam Al-Quran ada surah Al-Fajr, wal fajri walayalin ashrin. Ya. Demi waktu fajar dan 10 hari. Ya. Yang dimaksud sebagian pendapat ulama adalah ada yang mengatakan 10 terakhir Ramadan, ada yang mengatakan 10 pertama bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu istimewa juga. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Insyaallah nanti. Kenapa? Karena 10 hari pertama bulan Zulhijjah karena ada hari Arafah. 10 hari terakhir bulan Ramadan karena ada malam
Lailatul Qadri. Jamaah sekalian, jadi itu yang membuat 10 hari terakhir istimewa, dan Rasulullah semakin bersemangat apabila memasuki 10 hari terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan." Carilah, jemputlah malam Lailatul Qadri pada malam-malam ganjil 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Jadi sebenarnya boleh dikatakan gampang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadri. Rasulullah SAW sudah memberikan gambaran, sudah memberikan bayangan bagaimana cara mendapatkan malam Lailatul Qadri, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi malam Lailatul Qadri itu adalah malam yang terbaik sepanjang masa. Malam Lailatul Qadri adalah malam yang terbaik sepanjang tahun, sepanjang masa. Sayang sekali kalau kita tidak beribadah pada malam Lailatul Qadri. Rasulullah bersabda, jemputlah, carilah malam Lailatul Qadri itu pada malam-malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Yang dimaksud adalah 21, 23, 25, 27, 29. Nabi tidak mengkhususkan dua berapa. Yang jelas kata Rasulullah, cari pada malam-malam ganjil 10 terakhir. Ada juga pendapat katanya malam 27. Itu tidak ada kita dapatkan hadisnya. Mungkin hanya karena rahasia Allah ya. Salah satu rahasia Allah adalah merahasiakan kapan turunnya malam Lailatul Qadri. Tidak ada hadis Rasulullah yang menentukan malam sekian. Tapi yang jelas 10 hari malam ganjil 10 terakhir. Makanya alhamdulillah kita di Masjid Agung, salah satu cara menghidupkan malam Lailatul Qadri adalah kita melaksanakan Qiyamul Lail. Itu sangat bagus, dan itulah yang dicontohkan Rasulullah, menghidupkan malamnya dengan ibadah. Insyaallah ibadah kita pada malam itu ya, karena yang sangat dianjurkan adalah Qiyamul Lail, memperbanyak salat sunnah, membaca Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadri. Memperbanyak sedekah atau sumbangan, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, dan lain-lain. Insyaallah ibadah kita pada malam itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Jadi kalau kita salat pada malam itu, kita mengaji, kita berzikir, kita menyumbang, nilai ibadah kita lebih baik daripada salat 1000 bulan, daripada mengaji 1000 bulan siang malam. Pasti kita tidak sanggup ya, siang malam 24 jam non-stop salat terus 1000 bulan, mengaji terus 1000 bulan. Insyaallah ibadah kita pada malam Lailatul Qadri bahkan lebih baik, khairum min alfi syahrin. Jamaah sekalian, pertanyaannya ya, jam berapa mulai Lailatul Qadri? Jam berapa mulai terhitung Lailatul Qadri? Mungkin selama ini kita pikiran tak tengah malam ya. Ternyata saya baca malam Lailatul Qadri itu mulai masuk maghrib. Karena perhitungan Hijriyah, perhitungan tahun Islam Hijriyah itu dimulai maghrib.
Kalau perhitungan Masehi Januari sampai Desember itu jam 00. Kalau dalam Islam itu mulai maghrib. Begitu maghrib, insya Allah di situ mulai terhitung malam Lailatul Qadri, salamun hiya hatta matlail fajar, sampai terbit fajar di waktu subuh. Jadi insya Allah akan terhitung salat maghrib ta, salat sunat ta, salat isya ta, salat tarawih ta, dan apalagi kita tambah dengan salat-salat yang lain. Karena kita disunahkan menghidupkan malam itu dengan memperbanyak ibadah, termasuk salat. Jemaah sekalian, oleh karena itu sekali lagi sayang sekali kalau kita tidak dapatkan malam Lailatul Qadri. Sayang sekali kalau kita tidak mendapatkan malam Lailatul Qadri. Cuma masalahnya lagi ini nasabak beda ki Muhammadiyah. Ya, nakongi karena tadi inail nisar ini malam Lailatul Qadri ini pemerintah atau Muhammadiyah. Karena beda ki ya. Ada malam 21, ada malam 22, 23, 24. Iya. Tapi kita berusaha saja. Iya. Karena kita yakin juga, orang Muhammadiyah yakin juga. Masing-masing mencari Lailatul Qadri. Ya. Jemaah sekalian, sayang sekali kalau kita tidak mendapatkan beribadah pada malam Lailatul Qadri, memperbanyak ibadah. Kesempatannya hanya 1 kali 1 tahun, hanya di bulan Ramadan, bulan ini. Jemaah sekalian, mari kita maksimalkan sisa-sisa bulan Ramadan ini. Berapa banyak di alam kubur, jutaan bahkan miliaran, banyak sekali orang di alam kubur saat ini ingin kembali ke dunia untuk beribadah di bulan Ramadan, untuk salat tarawih, untuk mencari Lailatul Qadri. Jemaah sekalian, orang yang ada di alam kubur ingin sekali kembali ke dunia. Berapa banyak orang di rumah sakit ingin keluar ke rumahnya, ke masjid untuk beribadah, salat tarawih, menjemput malam Lailatul Qadri. Kita alhamdulillah sehat walafiat. Jamaah subuh insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, mari kita menyambut, mari kita menjemput malam yang terbaik sepanjang masa, sepanjang zaman, malam yang lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Dialah malam Lailatul Qadri. Kenapa Allah menggunakan 1000? Ya, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa menggunakan 1000? Kenapa bukan 1 juta? 1 juta bulan umpama. Karena menurut ulama kita pada masa itu, pada zaman Rasulullah pada waktu itu, jumlah yang paling besar adalah 1000. Andre Moratiana 1000. Kalau sekarang 1000 kan 1000 itu kecil ya. Ya, sekarang yang tertinggi adalah triliun. Pada masa Rasulullah yang tertinggi adalah 1000. Belum ada namanya 1 miliar, belum ada namanya triliun. Pada masa itu, mungkin seandainya saat ini ya turun Al-Qur'an, mungkin mengatakan lebih baik daripada 1000 triliun, mungkin ya. Ya, karena pada masa itu jumlah bilangan yang tertinggi adalah 1000. Jamaah subuh insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadri dan menghidupkan
memperbanyak berbagai macam ibadah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya akhiri, billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.